Kibr sombong, ya. Kibr kabara, takbir sama Allahu Akbar itu besar. Yang berhak merasa dirinya besar, dirinya benar, itu cuma Allah. Jadi orang sombong itu bukan hanya merasa badannya gede, enggak. Sombong itu ada asbabnya. Ada asbab fisik, ada asbab non fisik. Asbab fisik, wajah. Saya mau tanya, ini wajah antum yang buat bukan? Terus kenapa sombong? Ibu-ibu cantik nih, itu siapa yang buat? Emang cantik beneran? Siapa yang bilang? Ini muka bukan kita yang buat, bukan bapak kita juga yang buat. Coba tanya, antum punya anak ya Pak Ki? Berapa? 4. Ya, antum yang buat atau siapa yang buat? Enggak. Yang melukis muka anak kita bukan kita. Maka pantas nggak kita merasa bangga dengan wajahnya? Nggak pantas. Ilmu, nah, itu imateri. Nah, sebelum masuk ke imateri ini, masih materi dulu. Duit, harta. Di Quran, rezeki itu kalimatnya selalu razaqna. Kami yang memberi rezeki mereka, rezeki yang kami berikan. Cuma kan kita sombong banget ngomong ini. Ini kan usaha saya. Mana peran Allah? Tunggu si korun ditelan bumi ente nanti ya. Ditelan itu nggak mesti telan seperti terjadi di Palu. Bisa ditelan oleh zamannya. Coba lihat orang-orang yang sombong sebelum online. Diingetin sama kawannya, ini bakal ada online loh. Gak mau, hari gini, gak usah lah. Sekarang tenggelam semua. Yang gak bisa bertahan, yang gak bisa adaptasi, tenggelam. Dulu kayaknya tajir melintir, sekarang kismin 7 kali lipat. Allah tuh gampang sekali. Pandemi Pak, kawan kita gaji dulu 70 juta, 100 juta, mobilnya Masya Allah, rumahnya Masya Allah, kredit semua. Kalau mobilnya Eropa 2, rumahnya bagus, kredit, kebayang ketika pandemi, kerjaannya hilang, rumahnya dijual, mobilnya dijual, nggak kebayang. Mudah bagi Allah merubah nasib orang, nggak perlu susah. Siapa yang kira pandemi bisa sedah saat ini? Tapi orang nggak ngeh juga, ngalasannya kayaknya Dajjal masih lama deh. Udah segini dunia masih aja ngerasa Dajjal masih lama ya. Dajjal itu sistem Ustaz, kayak so ilmiah anak kampus. Itu sistem di alam semesta, sistem kebohongan. Bro, kalau ada sistem di laptop, di handphone, di smartphone, di iPad, di apa, itu ada yang buat nggak? Ada nggak yang buat? Namanya apa? Programmer, misalnya programmernya. Ada yang buat. Dajjal itu programmernya fitnah di alam semesta. Jadi sistemnya Dajjal ada, orangnya juga ada. Jangan sok-sok pinter lagi lah, hadisnya sahih mutawatir. Ya, hadisnya sahih mutawatir. Ini banyak nih kiai-kiai itu bantah tentang hadis Dajjal. Ya salam, kiai bantah hadis Dajjal, kira-kira gimana? Oh masih lama kok. Dia lupa 2 tahun lalu dia jerit. Banyak ustadz iri sama ojol Pak, masih ingat? Ojol dikasih perhatian sama orang, dikasih duit, terus buat juga komunitas prihatin ustadz. Ada kemarin. Dia lupa kalau itu terjadi. Nanti orang kaget semua. Ini kan baru satu test case, baru satu kejadian. Tanggal 15 Maret saya masih ingat, pandemi ditetapkan di negeri ini, betul? Ya. Dalam waktu yang cepat sekali, Depok loh Pak. Ini kan Depok nih. Depok adalah nomor 1. Yang kena Depok, tapi yang ditutup Aceh, kan lucu. Yang ditutup Ambon, Papua, aneh. Yang kena di sini, yang ditutup di sana. Sampai-sampai komplek-komplek di daerah itu ditutup semua. Gak ada pandemi di sana. Pandeminya belakangan baru ada.
begitu semuanya shock. Untung orang Indonesia ini orang santuy, ya. Hidupnya sukanya berjamaah, ngumpul bareng. Ini energi kita, ini kabar gembira dari langit, Pak. Nabi mengatakan, kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara, yang berkumpul, yang mesra, yang bareng. Ini Nabi ngomong, ya, innamal mu'minuna ikhwah, surah Hujurat. Orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Dan itu nggak mungkin kalau nggak ketemu. Jadi walaupun negara di dunia ini udah mulai hancur, kolab, insya Allah negara kita masih Allah pertahankan selama masih mau berjamaah. Ya, disuruh prokes, kita prokes, bawa masker, tenang aja, ya. Stok masker kan. Ya, disuruh pakai hand sanitizer, kita pakai. Yang penting ngaji jangan dilarang. Disuruh vaksin. Apa mereka mau? Ayo, lu jual apa? Gue beli. Tenang aja, Pak. Kekuatan kita ada di majelis. Jadi nggak boleh misa-misa, harus bermajelis. Ya. Orang-orang yang tidak bermajelis di akhir zaman, itulah nanti akan masuk ke kelompok-kelompok mereka. Ya. Itu kiber. Jadi kiber ada sebabnya karena materi. Ada yang kedua yang paling bahaya, immateri. Immateri ini merasa taat, merasa berilmu, merasa wali, ya, lihat itu, merasa ustadz, merasa habib. Maaf, ada habib yang hadir. Biasanya ada habib sakit perut. Itu sakit perut serius juga, Pak. Ya. Coba kalau ngomong ntar sakit perut ya. Nasab, hati-hati. Nah, ujian para zuriat Nabi itu nasabnya. Ujian para sayyid. Kalau belum lolos, belum boleh disebut habib sebenarnya. Jadi orang-orang yang songong sama nasabnya itu bukan habib, baru sayyid aja itu. Ya. Habib itu kan warisan dari Habibullah, kekasih Allah. Ente sombong sama nasab, kapan jadi Habibullah? Nggak berhak namanya Al-Habib. Sayyid aja panggilannya. Saya kalau nggak kenal-kenal banget, saya panggilnya Sayyid, ya Sayyidi. Itu adabnya. Cuma orang kita kan udah pancung dikit muka Arabik, brewok, beb. Jangan gitulah kita ya. Belum tentu. Makanya orang Indonesia paling gampang ditipu dengan muka-muka Habib, dan para habaib jadi kewalahan. Benar nggak? Coba tanya para habaib kita yang murni ya. Berarti kewalahan sama orang-orang yang ngaku Habib. Jangan sombong dengan nasab. Ya. Nasab ente kalau nggak sesuai dengan warisannya nggak diterima oleh Sayyidah Fatimah. Ya, nggak di sini. Karena nenek moyang mereka siapa? Sayyidah Fatimah. Ada lagi orang sombong karena gelar. Yang lucunya gelar haji dibaca gitu. Kenalkan saya Pak Haji Bodong. Ya, nggak usah disebut, Pak, nggak usah disebut. Nanti sholatnya iri. Pak Haji sholat. Nggak usah disebut. Udahlah, kalau bermajelis dengan kita gelar-gelaran itu nggak usah disebut. Orang panggil kita Pak Haji boleh, kita nggak usah membahasakan diri kita Pak Haji, Bu Haji. Itu nggak masuk ke alam kubur, nggak ditanya kamu Bu Haji ya. Kata malaikat Munkar Nakir nggak ditanya. Ada lagi yang karena pengikut. Nah, ini yang paling bahaya. Orang sombong karena punya pengikut. Nah, pengikut itu sekarang ada dua jenis. Ada alam nyata, ada alam maya. Ya, ada yang ngomong, gua nih followernya paling banyak di Indonesia. Belagu amat ente. Tunggu doang aja tuh. Sombong, terlalu sombong. Ya. Follower yang kelihatan ini lebih gawat daripada follower yang ada di sosial media. Bapak nih mengikuti seseorang, tinggal dibakar.
dibakar semangatnya. Nah, jika si ustadz, si dai ini kolbunya belum matang, dia ngikutin selera jamaahnya, dia tidak bisa menggiring jamaahnya, jamaahnya yang menggiring dia. Maka dai itu harus dai ilallah. Kalau udah ilallah, dia akan meleburkan semua orang dalam jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus kenal Allah dulu baru jadi dai. Kalau enggak dai ilallah, dai ila ghairillah, dai ke setan, dai kesetanan namanya. Maka enggak penting pakai pakaian seperti apa, yang penting itu dia ngajak untuk apa. Tapi ke depan mungkin saya sesekali pakai serban, Pak. Ya. Sudah diperintah guru saya, ya, udah ada 2 guru kita, 3 malah memerintahkan untuk udah boleh pakai serban. Tapi kayaknya masih nyaman pakai kopiah ini. Nah, itu ijazah itu. Ijazah dari Tuan Guru Wildan, ya. Orangnya tawadu sekali, Masya Allah. Ya. Seperti beliau dipakaikan gurunya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Model serbannya khas. Dan itu beda rawi, beda cara memakaikannya. Makanya riwayat orang Yaman beda dengan riwayat ahli Mekah. Jadi itu namanya serban Makki, imamah Makkiyah, serban orang Mekah. Ya. Tapi guru saya Kiai Ali Mustafa Yakub dulu melarang pakai serban di tempat yang tidak pakai serban. Nah, ada lagi tuh, ada babnya. Ya. Nanti cuma di event-event aja kita pakai, insya Allah.